أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kadang-kala nih, kita yang awalnya dulu mengejar dunia, akhirnya berubah jadi mengejar akhirat. Yang dulunya halal haram kita nggak urusin, sekarang kita mulai hati-hati, mulai cari yang halal. Tapi banyak di antara kita yang merasakan, Ustadz, sejak anak tobat kok jadi susah hidup ini, Ustadz. Nah, bayangan dia, kan Allah berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih dia jalan keluar dari segala problematika dia, dan Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ustaz, ana nih udah bertakwa, ana udah sholat. Dulu ana nggak sholat, duit ana banyak, Ustaz. Sekarang ana sholat berjamaah di masjid, Masya Allah, tambah susah. Terjadi. Dan seperti itu memang seharusnya. Terus bagaimana dengan janji Allah? Yang bertakwa Allah akan kasih jalan keluar. Allah akan kasih. Kalau belum ada jalan keluar, berarti kau belum bertakwa. Udah, kau tinggal kencengin ketakwaan. Para sahabat Nabi, mereka adalah orang-orang yang beriman pertama kali kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana kehidupan mereka ketika mereka beriman? Dibantai, bahkan dibunuh. Maka kalau antum setelah kenal sunnah, setelah kenal Islam yang benar, kemudian antum diolok-olok sama masyarakat, dikucilkan sama masyarakat, tenang. Kalau antum nggak dikucilkan dengan masyarakat, itu yang perlu ditanyakan. Karena Rasul SAW dikucilkan dengan masyarakat. Bahkan beliau diboikot dengan masyarakat. Beliau makan daun-daunan. 3 tahun ketika beliau diboikot di Syi'ib Abi Talib itu. Kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Wallahi kita makan daun-daun sampai keluar kotoran kita seperti kotoran binatang. Nggak ada yang dia makan. Ketika perang Khandaq, tahun ke-5 Hijriah terjadi perang Khandaq. Tahun kedua terjadi perang Badar. Tahun ketiga terjadi perang Uhud. Kehidupan umat Islam susah. Mus'ab bin Umair yang tewas di perang Uhud. Mus'ab bin Umair. Yang Rasul SAW menangis ketika melihat Mus'ab. Lagi di masjid ini, lagi duduk-duduk, ceritanya Ali bin Abi Thalib. Ali itu mau berangkat ke masjid, tapi dia lapar banget. Lapar, gak ada yang dimakan. Lalu dia lihat orang Yahudi lagi nimba air. Sama Ali dilihat dari jauh. Dipanggil sama orang Yahudi. Ya Arabi ta'al. Orang Arab sini ente. Ente mau? Tiap satu timba air, 1 butir kurma. Tiap satu timba air, 1 butir kurma. Kata Ali mau. Ditimba tuh sama Ali. Kemudian setelah cukup, kata Ali, sudah cukup, kata dia. Dia makan sama Ali. Baru dia berangkat ke Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi, Nabi lagi kumpul sama para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam. Tahu-tahu melihat Mus'ab bin Umair datang dengan pakaian yang sudah tambalan bajunya Mus'ab bin Umair. Dengan wajah, ya wajahnya orang yang susah gimana lah. Nggak ada pakai krim, nggak ada pakai apa-apa. Rasul SAW menangis melihat hal itu. Susah kehidupan para sahabat Nabi. Ketika Mus'ab meninggal dunia, kafannya nggak cukup. Kainnya itu kalau ditarik ke kakinya, kepalanya kelihatan. Ditarik ke kepalanya, kakinya kelihatan. Mungkin antum berpikir, mana sahabat yang lain? Semuanya juga susah. Makanya di kakinya Mus'ab itu bukan dikasih kain, dikasih rumput. Namanya idhir. Karena kehidupan semua susah. Cerita Sa'ad bin Abi Waqqas, subhanallah, dia cerita kadangkala sebagian di antara kita punya sarung aja. Dan sarung itu dibagi 2 sama temannya. Atasannya nggak ada, jemaah. Kalau kita lagi sujud, itu dipegangin kain sarungnya. Dan mereka ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Tidak pernah merasa murka. Tidak pernah mengatakan, aku udah bertakwa atau udah ikut Rasul SAW, kenapa masih susah? Enggak. Karena mereka tahu dunia ini bakal ditinggalkan sama mereka. Tinggal lewat, sebentar lagi selesai kita ini. Tatkala perang Khandaq, 10.000 tentara menyerang kota Madinah. Kota Madinah dalam kondisi miskin, musim dingin. Dalam penggalian parit itu, para sahabat meletakkan kerikil di perut mereka. Antum tahu sabuk dulu itu, yang kayak stagen ya, sabuknya ibu-ibu itu, ditaruh kerikil di perutnya kemudian diikat. Supaya apa? Supaya tidak kena emah. Karena kalau nggak ada makanan itu kena emah, mereka tahan dengan itu. Rasulullah SAW dikatakan dua lapis dipakai sama Rasulullah SAW pada waktu. Susah banget. Musuh datang 10.000. Orang-orang Yahudi berkhianat dari dalam kota Madinah. Apa kata para sahabat? Falamma ra'al mu'minuna al-ahzab. Ketika orang-orang beriman melihat pasukan-pasukan musuh untuk datang menyerang kota Madinah, untuk menghabisi kota Madinah, apa kata para sahabat? Mereka mengatakan, hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasul. Mereka mengatakan, ini yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Ini yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul. Dan benar yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul. Apa yang Allah janjikan? Sehingga mereka mengatakan ini yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul. Yang dijanjikan adalah yang Allah firmankan di surat Al-Baqarah. Allah mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian bisa masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Kalian mengira bisa masuk surga, padahal belum datang kepada kalian seperti yang telah menimpa orang-orang sebelum kalian. Mereka ditimpa kelaparan, mereka ditimpa penyakit, mereka diuji keimanannya, digoyangkan bumi ini untuk mereka, sehingga mereka mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah turun? Maka orang-orang sahabat-sahabat Nabi ketika melihat pasukan itu, mereka beriman, hadza ma wa'adanallahu wa rasul. Ini janjinya Allah dan Rasul. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Kondisi yang susah itu tidak membuat mereka kecuali bertambah beriman dan bertambah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun yang meninggalkan kemaksiatan, bertobat, meninggalkan segala yang haram, kemudian hidup kita susah, mudah-mudahan ini janji Allah dan Rasulnya. Dan memang kehidupan ini butuh pengorbanan, jamaah. Antum lihat, untuk gaji 5 juta, untuk gaji 10 juta, untuk fasilitas rumah, sebagian orang itu meninggalkan kampung halamannya. Sebagiannya merantau ke Denpasar, ke Bali. Sebagiannya merantau ke luar negeri. Apa sih yang kau cari? Ya sekedar rumah, Ustaz, kepingin punya rumah, itu. Bagaimana dengan rumah di surga? Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, labinatun min zahabin wa labinatun min fiddah. Batu batanya satu dari perak, satu dari emas. Berapa yang harus kau korbankan untuk mendapatkan itu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.